Maka teman-teman, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari materi manajemen keuangan. Temanya apa sih? Temanya adalah manajemen persediaan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Hendy Kurnia Permana MAK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Lalu yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Junaidi Abdillah STMAK selaku Kaprodi Komputerisasi Akuntansi. Dan juga yang terhormat kepada Ibu Hamidah SE MAK selaku Kaprodi Akuntansi. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal dulu sama teman kelompok kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Salma Maulana dari kelas 2AK. Saya Cika Nur Padilla dari kelas KA. Saya Rinjani Aulia dari kelas 2AK. Saya Kamila Nurisa dari kelas 2KA. Saya Faris Sekal Farizi dari 2AK. Nah, apa aja sih yang kita bakal bahas di materi ini? Yang pertama pastinya ada pengertian. Selanjutnya ada di tujuan, jenis-jenis, ada juga manfaat, ada juga faktor-faktor penentu persediaan, serta ada juga penentuan saldo persediaan, ada juga sistem pengendalian persediaan, dan yang pasti ada contoh soalnya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan manajemen persediaan. Itu tuh meliputi apa aja sih? Yang pertama adalah menjamin ketersediaan. Menjamin ketersediaan seperti apa? Yaitu memastikan barang tersedia sesuai kebutuhan untuk mencegah gangguan produksi. Selanjutnya, ada mengurangi biaya. Mengurangi biaya tersebut itu adalah mencari cara penyimpanan yang efisien untuk meminimalisir pengeluaran pembiayaan. Lanjut, ada di antisipasi permintaan. Apa aja sih gitu dalamnya antisipasi permintaan itu, yaitu mengantisipasi perubahan dalam permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada juga menghindari kerugian. Menghindari kerugiannya itu seperti apa sih? Yaitu dengan mengurangi resiko kerugian akibat kerusakan, kadaluarsa, atau keterlambatan pengiriman. Yang terakhir itu ada di optimalisasi persediaan, yaitu dengan menentukan jumlah persediaan yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oke, di sini aku akan menjelasin jenis-jenis barang persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Di sini persediaan bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Misalnya nih, kalian mau membuat pakaian, otomatis kan harus ada beberapa bahan dulu. Nah, itu tuh disebut dengan persediaan bahan baku. Nah, yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah barang yang sedang diproses atau belum jadi. Contohnya seperti dalam perusahaan mobil, rangka mobil itu disebutnya barang persediaan dalam proses. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai diproduksi dan siap dijualkan kepada pelanggan. Ini contohnya seperti makanan instan yang siap dijualkan kepada masyarakat. Yang keempat ada barang persediaan barang dagangan, di mana produk yang dibeli untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk. Ini biasanya dapat ditemukan di toko-toko terdekat. Selanjutnya di sini ada pengendalian persediaan. Kenapa sih penting? Karena di sini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengelola persediaan secara tepat, perusahaan bisa memastikan barang yang dibutuhkan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup tanpa berlebihan. Ini membuat proses operasional seperti produksi dan penjualan berjalan lebih efektif dan tidak terhambat apapun. Yang kedua, ada mengurangi biaya pengiriman. Ketika persediaan dikelola dengan baik, jumlah barang di gudang bisa dikendalikan dengan baik. Ini mengurangi biaya pengiriman
serta biaya sewa ruangan dan perawatan, sehingga perusahaan bisa menghemat pengeluaran. Yang ketiga, ada memastikan kelancaran proses produksi dan distribusi. Persediaan yang diatur menjamin bahwa bahan baku atau barang siap pakai selalu ada saat dibutuhkan. Ini mencegah terjadinya keterlambatan dalam proses pengiriman ke pelanggan, sehingga proses bisnis berjalan dengan lancar tanpa terganggu apapun. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang menentukan persediaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lead time atau lamanya masa tunggu bahan yang dipesan. Jadi, jika kita membeli suatu bahan, otomatis kan bahan tersebut akan dikirimkan kepada kita. Nah, waktu dari pengiriman tersebut yang dinamakan lead time. Jadi, masa tunggu kita terhadap bahan yang kita beli atau kita pesan. Yang kedua, ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Jadi, kita harus mengetahui ini berapa bahan yang kita butuhkan untuk satu periode. Jadi itu frekuensinya. Yang ketiga, ada jumlah dana yang tersedia. Jika kita ingin membeli suatu barang atau bahan baku baik mentah ataupun tidak, itu kita harus menyiapkan dananya terlebih dahulu. Nah, yang keempat itu ada daya tahan bahan. Nah, jadi daya tahan bahan ini kita harus mengetahui dari bahan baku atau bahan mentah yang kita beli itu harus awet dan lama dan sesuai dengan takarannya. Nah, selanjutnya penentuan saldo persediaan optimal. Jadi apa sih penentuan saldo persediaan optimal itu? Jadi kita mengoptimalkan jumlah barang dalam persediaan agar sesuai dengan kebutuhan dan meminimalkan biaya. Nah, untuk metodenya tersendiri dibagi menjadi beberapa metode. Nah, di sini ada metode Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pembelian bahan baku pada setiap kali pesanan dengan biaya yang paling rendah atau sering disebut dengan jumlah pesanan bahan yang optimal. Biasa digunakan oleh perusahaan yang memperoleh bahan baku melalui pesanan terlebih dahulu yang tidak dapat dilakukan setiap saat. Nah, EOQ ini terbagi menjadi 3, yaitu ordering cost atau biaya pesan, yang kedua ada carrying cost atau biaya pemeliharaan atau biaya simpan, yang ketiga ada total cost. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan satu persatu ordering cost atau biaya pesanan. Biaya pesanan itu ialah biaya yang dikeluarkan dalam proses pesanan suatu barang. Jadi perusahaan tersebut membeli barang, nah biasanya menggunakan yang namanya ongkos-ongkos atau biaya-biaya, meliputi biaya proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan ke gudang, dan biaya proses pembayaran. Yang kedua ada carrying cost atau biaya pemeliharaan atau biaya simpan, yaitu biaya yang kita keluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses penyimpanan atas suatu barang yang dibeli, meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di gudang, biaya modal, biaya asuransi, dan biaya kerusakan barang. Yang ketiga, ada total cost, yaitu penjumlahan antara order cost dan carrying cost. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya asumsi dasar EOQ atau Economy Order Quantity. Terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, itu ada bahan yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Nah, yang kedua, harga barang selalu tetap atau stabil selama periode analisis. Yang ketiga, ada biaya simpan selalu stabil. EOQ ini dapat tercapai jika biaya pesan sama dengan biaya simpan atau biaya pesan sama dengan biaya simpan. Maka untuk rumusnya bisa dilihat sebelah sini. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali O per C, ya. Atau rumus yang kedua yaitu EOQ sama dengan akar 2R kali O kali P kali I. Apa sih R, C, O, dan yang lainnya itu? Nah, untuk keterangannya sendiri bisa dilihat EOQ yaitu jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Yang R itu jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama 1 tahun. Nah, yang O itu biaya pesanan tiap kali pesan, C biaya simpanan bahan per unit, P harga barang, I itu persentase biaya simpanan. Nah, selanjutnya itu ada rumus selanjutnya dari biaya persediaan dan total increment cost. Atas dasar model EOQ ini dapat juga dihitung biaya persediaan sama dengan I kali P nih, dalam kurung EOQ dibagi 2 tutup kurung ditambah O dalam kurung R per EOQ. Nah, yang kedua itu ada total increment cost. Nah,
yaitu akar ya, akar 2 kali O kali C kali P kali R. Yang kedua, Return on Process atau ROP. Return on Process adalah indikator manajemen yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar hasil atau pengembalian yang dihasilkan dari suatu proses dalam bisnis. ROP berfokus pada peningkatan efisien dan efektivitas proses untuk memastikan bahwa daya yang dipergunakan memberikan hasil optimal. Selanjutnya, faktor-faktor penentu utama yang mempengaruhi ROP. Yang pertama itu efisiensi proses. Efisiensi proses mengukur sejauh mana sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja digunakan secara optimal dan dalam menyelesaikan suatu proses. Beberapa komponen utama dalam efisiensi proses meliputi yang pertama pemanfaatan sumber daya, lalu kecepatan atau lead time, lalu penurunan biaya operasional. Yang kedua, kualitas output. Kualitas output adalah sejauh mana hasil yang dihasilkan dari suatu proses mempengaruhi standar yang ditetapkan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Beberapa faktor dalam kualitas output meliputi yang pertama, keseragaman dan konsistensi, kedua, kepuasan pelanggan, dan ketiga, ketahanan dan keandalan. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Proses mengatur dan pengelola stok agar seimbang antara kebutuhan pelanggan dan ketersediaan barang. Yang pertama, metode pengendalian persediaan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, EOQ, ekonomi order quantity, menentukan jumlah optimal pemesanan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan. Yang kedua, just in time atau JIT, memastikan barang tiba tepat waktu untuk mengurangi stok berlebih. Yang ketiga, MRP atau Material Requirements Planning, yaitu mengolah kebutuhan bahan baku dalam produksi. Dan yang terakhir, ABC Analysis, yaitu klarifikasi barang berdasarkan nilai agar fokus pada barang bernilai tinggi. Lalu, komponen utama itu ada 4. Yang pertama, safety stock atau cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Yang kedua, reorder point, titik pemesanan ulang agar stok tetap tersedia. Dan yang ketiga, lead time, waktu pemesanan hingga barang siap dijual. Dan yang terakhir, SKU atau stock keeping unit, kode untuk melacak stok. Dan tujuan dari sistem pengendalian persediaan yaitu mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan arus kas, dan mengurangi risiko kehilangan dan pemborosan. Oke, sekarang langsung masuk ke contoh soalnya. Tadi kan sudah diketahui soalnya kayak gimana. Sekarang kita langsung masukin rumusnya aja, yaitu EOQ sama dengan kuadrat 2 dikali R dikali O dibagi P dikali I. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu si R, O, P, I-nya udah dikasih tahu. Kita langsung masukin aja si angka-angkanya. Pertama itu 2 kali 160.000 dikali 10.000 terus dibagi 2 kali 1.000. Nah, dengan sini kan ada 2, bisa dicoret, sini dicoret sama dengan kalpakat 1.600.000. Nah, jumlahin kuadratnya itu 1.265. Ini hasil dari ekonomi order quantity. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal ROP atau return of process. Sini sebelum kita tahu nih rumusnya ini, kita pasti harus nyari tahu lead time-nya, safety stock-nya. Lead time itu punya rumus, yaitu lead time awal dikali rata-rata penjualan per harinya. Sedangkan penjualan per harinya itu ada 5 item. Oke, kita langsung kaliin aja. Lead time akhir sama dengan 17 hari dikali 5 item sama dengan 85 item. Itu adalah lead time akhirnya. Terus sekarang
lanjut ke safety stocknya. Safety stock juga punya rumus, yaitu lead time terlama dikali rata-rata penjualan terbanyak, terus dikurangi lead time awal dikali lead time akhir. Terus kita udah tahu nih rumus-rumusnya, langsung kan dimasukin ini lead time terlama, ini rata-rata penjualan terbanyak, ini lead time awal, lead time akhir. Terus kita jumlahin sama dengan 2250 dikurangi 1445. Nah, hasilnya 805 item. Ini adalah jawaban dari safety stocknya. Nah, teman-teman, safety stocknya udah ketemu, terus lead time-nya udah ketemu, terus kita tambahin. Langsung aja 805 item ditambah 85 item, punya hasil 890 item. Ini jawaban dari return of process. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang manajemen persediaan. Kalau kalian lagi mau nanya atau bingung, boleh banget langsung tulis ke kolom komentar ya. Terima kasih, dadah!